Siang itu Kolonel Darcy datang ke rumah Nyonya Featherstone. Ia diperiksa dengan seksama untuk memastikan bahwa dia bukan zombie. Di rumah itu sedang ada arisan para bangsawan rupanya. Kolonel Darcy datang karena mendengar adanya seseorang telah digigit zombie. Tapi Nyonya Featherstone memastikan bahwa semua aman karena sudah beberapa tahun ini tidak ada zombie. Kemudian Kolonel Darcy bergabung dengan para bangsawan itu. Ia melepaskan lalat karion yang mampu mendeteksi daging mati. Ternyata lalat itu hinggap di kepala Tuan Gundul dan Kolonel Darcy segera memenggal kepalanya. Sebelum pergi, ia menendang kepala si Tuan Gundul. Setelah mengetahui bahwa Tuan Gundul adalah zombie, Cassandra segera lari ke ruang atas untuk menengok keponakan Tuan Gundul yang bernama Annabel. Dan ia sangat terkejut. Benar saja, Annabel sedang memakan otak manusia. Jadi apakah Cassandra dapat selamat? Dan bagaimana nasib dari keluarga Featherstone? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Aku doakan kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rizkinya. Kali ini aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Pride, Prejudice, and Zombie tahun 2016. Film ini menceritakan tentang kesombongan dan cinta dalam melawan serangan zombie yang terstruktur dan sistematis. Sebelum kita mulai ke ceritanya, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, aku mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Kita mulai aja yuk, nonton bareng aku. Kejadiannya tidak selalu seperti itu. Sejak perdagangan global, Inggris mendapat keuntungan yang sangat berlimpah. Tapi tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan virus yang mengerikan dan sangat ganas. Mereka menduga virus itu berasal dari Prancis. Orang yang terinfeksi virus itu akan mempunyai keinginan untuk menyantap otak manusia yang masih hidup. Dan setelah dimusnahkan, mereka bangkit lagi menjadi pasukan mayat hidup atau zombie. Untuk melindungi negaranya, maka dibangunlah sebuah dinding besar setinggi 100 kaki yang mengelilingi kota London. Tidak hanya itu, mereka juga membangun kanal sedalam 3000 meter yang mengelilingi kota London yang kemudian disebut dengan Royal Canal. Daratan di antara kedua benteng itu kemudian dinamakan The In-Between. Pada saat itu, seluruh warga hidup rukun. Mereka mempelajari seni bela diri dari Jepang dan China. Pada Perang Kent kedua, salah satu jembatan berhasil dijebol. Dan penduduk di desa In-Between dibunuh sampai habis oleh para zombie. Raja George yang berkuasa pada saat itu sangat marah dan menumpas habis para zombie. Dan setelah itu menghancurkan semua jembatan penghubung kecuali satu, yaitu jembatan Kingham. Di sebuah desa hiduplah keluarga bangsawan kelas rendah. Adalah keluarga Bennet, mempunyai 5 orang anak gadis yang cantik-cantik. Tuan Bennet mengajarkan anak-anaknya seni bela diri untuk melindungi dari serangan zombie. Hari itu kabarnya di desa mereka kedatangan seorang bangsawan kaya yang akan mengadakan pesta dansa. Nyonya Bennet ingin agar anak-anaknya menghadiri pesta itu. Ia ingin agar salah satu anaknya bisa dinikahi bangsawan kaya untuk menyelamatkan ekonomi keluarga. Mereka pun bersiap ke pesta itu. Tak lupa mereka berdandan cantik dan juga membawa senjata. Pesta telah dimulai dengan meriah, semua orang menari. Tuan rumah pun telah tiba. Ia adalah Tuan Bingley, seorang pemuda yang sangat tampan. Konon ia sedang mencari istri. Di sana juga ada sahabatnya Tuan Darcy. Rupanya anak Bennet yang bernama Jane tertarik dengan Bingley dan Lizzie tertarik dengan Darcy.
Tuan Bingley rupanya juga tertarik dengan Jane dan ia pun mengajaknya berdansa. Sedangkan Darcy sangat sombong. Ia mengatakan bahwa anak-anak Bennet tidaklah cukup cantik untuk menarik perhatiannya. Ia juga mengatakan Lizzie orang yang ceroboh. Lizzie yang mendengar itu pun tersinggung dan marah. Ia meninggalkan pesta itu. Saat di luar sedang mengumpet sendirian, tiba-tiba ia didekati oleh seseorang yang ia kenal suaranya. Ia adalah Nyonya Featherstone. Ia telah berubah menjadi zombie. Ia mengatakan akan memberitahu sebuah rahasia. Namun tiba-tiba kepalanya meletus. Tuan Darcy menembaknya. Para zombie pun menyerang. Dengan dipimpin Lizzie, para gadis Bennet itu membantai habis para zombie. Setelah melihat aksi itu, rupanya Tuan Darcy yang sombong terpesona dengan mereka. And I'm forced to acknowledge her figure as both. Sambil berlatih bertarung, Lizzie dan Jane membicarakan Darcy dan juga Bingley. Tiba-tiba ada surat untuk Jane Bennet dari Tuan Bingley. Ia mengundangnya untuk minum teh di rumahnya. Truly, I'd much rather go by coach. Home. Mother, I really would prefer the carriage. Keesokan harinya, Jane pun berangkat seorang diri dengan menunggang kudanya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh zombie. Sore itu, Lizzie datang ke rumah Tuan Bingley. Ia ingin menjenguk Jane yang terluka akibat serangan zombie. Di sana ada Tuan Darcy. Walaupun saling tertarik, mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Harga diri mereka sangat tinggi. Lizzie menawarkan diri untuk merawat adiknya. Darcy yang curiga bahwa Jane digigit zombie pura-pura mengantar dokter ke kamar Jane. Seperti biasa, dia diam-diam melepaskan lalatnya dan menyiapkan pisau. Tapi Lizzie dengan mudah menangkap lalat itu satu persatu dan mengembalikannya kepada Darcy. Setelah itu, di ruang tamu, Darcy dan Lizzie saling menyindir. Dan malam harinya, diam-diam Lizzie melihat Darcy berlatih dengan pedangnya. Ia sangat mengaguminya. Mrs. Bennet, Miss Bennet, Pagi harinya, ibu dan saudarinya yang lain menjemput mereka. Dan di perjalanan pulang, mereka melihat zombie ada di mana-mana. The security arrangements alone. It's a brilliant idea. Stayed on for another week in that palace. I'd risk a cold before I'd risk that. It will be an addition to our party for dinner tonight. Malam harinya, Tuan Bennet mengatakan bahwa mereka akan kedatangan tamu. Ia adalah Tuan Colin, sepupu mereka yang secara hukum akan mewarisi rumah itu setelah Bennet mati. Seperti biasa, ibunya menawarkan anaknya kepada Colin. Rupanya Colin suka pada Jane, tapi ibunya menawarinya Lizzie. Saat itu mereka akan pergi ke tempat keluarga Merrington. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat zombie sedang menyerang sebuah kereta. Dan seperti biasa, gadis-gadis cantik itu dengan mudahnya melumpuhkan zombie itu. Sedangkan Colin hanya menonton saja. Not in the traditional sense of the word.
Here's Miss McGrath. Mr. Collins. Allow me. Di Merrington, Lizzie berkenalan dengan Letnan Wickham. Mereka sangat cocok satu sama lain rupanya. Namun tiba-tiba Tuan Bingley dan Darcy datang. Rupanya Darcy cemburu melihat kedekatan Lizzie dan Wickham. Wickham mengatakan bahwa ia dulu tinggal serumah dengan Darcy. Tapi setelah ayahnya Darcy meninggal, Darcy mengusirnya karena menganggap Wickham berkasta rendah. But when he thought me too low to be worth his consideration. Malam itu sekali lagi Bingley mengundang mereka untuk pesta dansa. Saat Colin sedang memepet Lizzie, tiba-tiba Darcy mengajaknya untuk berdansa dan Lizzie pun langsung bilang yes. Tapi Colin membuat mereka tidak jadi berdansa. Dan kemudian di pesta itu ibunya mengatakan dengan menikahkan Bingley dengan Jane akan membuat mereka menjadi orang kaya. Dan rupanya hal itu didengar oleh Darcy dan ia langsung pergi. Pada pesta itu, mereka juga diserang oleh zombie. Lizzie yang saat itu sedang bersama Bingley mencoba untuk mengatasinya. Namun naas, Bingley terjatuh dan pingsan. Rupanya Lizzie mengenali para zombie itu. Mereka adalah pelayan di keluarga Wickham. Tiba-tiba Darcy datang dan membantai mereka semua. Lalu ia menanyakan apakah Bingley telah digigit. Darcy hendak membunuhnya. Namun dengan cepat Lizzie mengatakan tidak. Approach, Mr. Darcy. Only you were as good a friend. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba keluarga Bingley meninggalkan kota tersebut. Jane sangat sedih. Hari itu saat makan siang, tiba-tiba Colin melamar Lizzie, dan Lizzie dengan halus menolak lamaran itu. Ibunya pun marah, tapi Lizzie tak peduli. Ia berjalan ke arah hutan dan di sana ia bertemu dengan Wickham. Your father is dead. No one, Elizabeth Bennet. You shall become marrying without affection. Wickham mengajak Lizzie ke gereja St. Lazarus yang ternyata di sana seluruh pesertanya adalah zombie. Miss Bennet? I stumbled upon it quite by accident when I was first stationed in the in-between. And I brought your fathers out of Egypt, and he cried unto the Lord. He put darkness between you and the... It's all right. Sore harinya, saat di rumah tiba-tiba Charlotte adik Lizzie memberitahukan bahwa dia akan segera menikah dengan Colin. Beberapa hari kemudian, Lizzie menemani Charlotte dan Colin meminta restu kepada Lady Catherine, penguasa wilayah setempat. Di sana ada Darcy dan juga Wickham. Saat jamuan makan malam, Wickham menyampaikan maksudnya agar manusia bisa hidup berdampingan dengan zombie, dan mereka semua menolaknya, dan Wickham pun diusir. Your ladyship is zombie. You must realize if they were to organize, we cannot defeat them. The late Mr. Darcy would have supported such a venture. They can face the light or slumber into oblivion. Mr. Darcy. My word. Malam harinya, Lizzie melihat Darcy berlatih pedang. Namun saat dia turun, dia malah justru bertemu dengan Wickham. Wickham mengatakan bahwa Darcy lah yang telah membuat Bingley meninggalkan Jane. Treatment of you has been utterly despicable, but No more despicable than his treatment of you. Persuaded Bingley to stay clear of your sister and leave Netherfield. how could you possibly know this? Run away with me. The line, sir. We're far beyond lines now, Miss Bennet.
Keesokan paginya, tiba-tiba Darcy melamar Lizzie. Ia mengaku tidak dapat membohongi hatinya lagi. Namun Lizzie menolaknya. Ia mengatakan tak akan pernah menikah dengan Darcy, walaupun ia adalah lelaki terakhir di bumi. So now I ask you most fervently. Lizzie mengatakan bahwa dia sangat membenci Darcy karena telah menghasut Bingley untuk meninggalkan Jane. Namun Darcy mengatakan karena ingin melindungi temannya. Dia mengatakan bahwa dia mendengar yang dikatakan oleh ibunya Jane bahwa mereka ingin menikahi orang kaya dan mereka pun berkelahi. Oh yeah, Mr. Wickham's misfortunes have been... For explaining it so fully. I've not known you a month. Is that quite enough, madam? Please forgive me. Beberapa hari kemudian, Lizzie menerima surat dari Darcy. Dalam surat itu, Darcy menjelaskan semuanya tentang Bingley dan Wickham. Dan dia akan berperang dengan zombie agar dapat melupakan rasa cintanya kepada Lizzie. Of all the weapons in the world, to be the most dangerous. For I have suffered a mortal wound. Foundation. I was in the middle before I knew I began. And so I've sought solace. Sejak saat itu, hari-hari Darcy selalu dalam medan pertempuran melawan zombie. Zombie itu telah menguasai seluruh kota London. Keep fighting. But just swiftly. Beberapa hari kemudian, Wickham menculik Lydia. Lizzie dan Jane pun akan berangkat menyusulnya. Namun malam itu, Lady Catherine dan pengawalnya mendatangi Lizzie. Ia meminta Lizzie untuk meninggalkan Darcy. Namun Lizzie tidak mau berjanji, dan Lady Catherine pun menantangnya berkelahi. Namun Lizzie tak mau meladeni, karena itu sama saja dengan melawan rakyat Inggris. Dan Lady Catherine pun menyuruh pengawalnya untuk melawan Lizzie, dan Lizzie pun menang. I do not know which I admire more. Namun tiba-tiba ayah Lizzie datang. Ia melarang Lizzie dan Jane untuk menyusuli dia karena itu akan sangat berbahaya, baik untuk mereka berdua maupun keluarganya. Namun Lady Catherine menyuruh mereka untuk berangkat dan ia berjanji untuk melindungi keluarganya. Lizzie dan Jane telah sampai di medan perang. Berkali-kali ia menyelamatkan Bingley maupun Darcy yang sedang terdesak oleh serangan zombie. Setelah mengetahui bahwa Wickham menculik Lydia, Darcy mengatakan kepada Lizzie bahwa Este Lazarus telah rata dengan tanah. Namun diam-diam Darcy pergi seorang diri ke Este Lazarus untuk menyelamatkan Lydia. Darcy tidak mau Lizzie terluka. Sesampainya di Este Lazarus, rupanya Darcy telah dijebak. Wickham tahu bahwa Darcy akan datang menyelamatkan Lydia. Namun tiba-tiba para zombie berdatangan. Rupanya Darcy telah mempersiapkannya. Ia menyebarkan otak para prajurit yang sudah mati. Hingga akhirnya para zombie tidak dapat mengendalikan diri. Lydia pun berhasil diselamatkan menggunakan kudanya. You have to get across Hingham Bridge. I always have. One of them all along. If I had the living your father intended me, I never. Sementara Darcy berkelahi dengan Wickham, tiba-tiba Lizzie datang. Sekali lagi ia menyelamatkan Darcy dari serangan Wickham yang telah berubah menjadi zombie. Lizzie pun segera membawa Darcy pergi.
Sementara itu di jembatan Hingham, para prajurit sudah bersiap untuk meledakkan jembatan itu agar zombie tidak dapat keluar dari kota London. Namun Darcy dan Lizzie masih dalam perjalanan, hingga akhirnya saat jembatan itu diledakkan, mereka berdua menjadi korban. Darcy pun pingsan. Sambil menangis, Lizzie mengatakan bahwa sesungguhnya ia sangat mencintai Darcy dan dia menyesal telah menolak lamarannya. First moment I bow. Beberapa hari kemudian di istana Lady Catherine, Tuan Bingley melamar Jane. Begitu juga dengan Tuan Darcy melamar Lizzie. Mereka pun menikah bersama. Dan film pun usai. If it wasn't for you, I'd have surely perished. May have changed. So I ask you now. Great honor. In the sight of God, holy matrimony, our kiss. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Pride, Prejudice, and Zombie. Semoga terhibur ya. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku Caca pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.